Ya, majikan saya kan 14 tahun, satu majikan maksudnya. Terus saya pindah di temennya gitu, teman deket ya. Itu terus kan saya kan waktu berapa gitu, saya itu ada temen jual telepon handphone itu loh Mbak. Kan saya nggak tahu dia atau gimana mana saya nggak tahu. Terus saya beli 4.000. Terus saya kan nggak punya uang, terus saya gadekan gitu. Terus waktu saya ambil itu udah terlambat berapa bulan, 2 bulan atau 1 bulan, saya nggak begitu paham. Terus saya dipanggil sama ditangkap sama polisi gitu. Terus ya saya bilang apa adanya, HP ini dari mana? Saya bilang apa adanya. Saya beli dari teman, tapi teman saya itu enggak, maksudnya udah tua, udah 60 gitu, mau pulang ke Indo. Maksudnya HP ini mau dibawa pulang, tapi dia butuh uang, terus dijual ke saya yang mau. Saya nggak mikir gimana. Terus saya pikir ya nggak masalah gitu. Saya juga nggak begitu paham masalah HP. Saya juga kasihan sama dia gitu. Terus itu saya udah gitu ya, saya bilang sama polisi ya sama nggak ada bedanya. Terus saya di situ jam 5 masuk kantor polisi. Terus rumah saya, tempat majikan tuh digeledah, sama sekali nggak ada apa-apa. 3 polisi, 2 laki-laki 1 cewek gitu, sama sekali nggak ada apa-apa. Terus dia bilang pertama kan nggak boleh masuk ke tempat rumah majikan saya maksud saya, karena ada nenek itu udah tua banget, yang satu nggak begitu itu. Saya takut nakut-nakutin dia gitu. Terus saya suruh hubungin sama majikan, ya terhubung. Terus gitu majikan boleh masuk suruh geledah, sama sekali nggak ada apa-apa. Maksudnya nggak ada tanda saya mencuri atau gimana gitu. Terus itu saya dibawa lagi ke kantor polisi. Udah oke gitu. Terus saya disuruh pulang sendiri jam 2. Saya pulang sendiri. Terus saya suruh ninggalin uang 2.200 kayaknya itu. Terus besok minggu depan ke sini gitu. Oh iya gitu. Terus 1 bulan saya sudah ada di sini, sudah 2 kali, sudah 1 bulan. Terus saya ketemu sama polisi yang tangkap saya tadi. Saya bilang udah, kamu jangan khawatir, udah nggak begitu, nggak begitu besar masalahnya, dia bilang gitu. Terus saya tunggu, saya 1 bulan ke situ lagi, kok masih ke situ. Saya kan nggak tahu tahanan luar itu gimana, saya nggak begitu tahu, nggak paham ini. Saya orangnya nggak neko-neko, maksudnya ya kerja gitu aja, nggak mau ribet sama berita luar gitu. Terus saya nggak tahu sama sekali. Itu sampai 3 bulan ada lagi polisi yang bilang sama saya, kamu bilang sama nenek sama kakek nggak ada apa-apa, masalahnya nggak gede gitu. Tapi kok saya masih kesini, saya nanya. Iya, itu kan peraturan polisi, dia bilang gitu. Oh ya, saya ya manut aja. Oh iya gitu. Terus majikan saya tanya, ya saya nanya, ya saya jelasin apa adanya gitu. Ya udah kalau gitu ya udah. Terus lembaran putih itu juga saya kasih tahu sama majikan saya bilangnya, oke, ini cuma kalau udah oke, uangmu bisa diambil gitu. Tapi kok sampai sekarang itu masih aja saya ke situ gitu. Ini bulan 4 tanggal 8 saya ke situ lagi gitu. Terus kemarin saya nanya, gimana sih, saya udah hampir 7 bulan kok masih ke sini, gimana, saya nanya gitu sama polisinya. Dia bilang, coba kamu tanya sama yang ngurusin kamu gitu. Tanya ini nomornya, saya dikasih nomornya. Saya tanya sama dia, gimana Tuan, kok saya masih ini, saya bilang gitu. Kamu sudah selesai, kamu udah oke. Yang tadi bilang kamu jangan takut, kamu jangan, yang tadi bilang itu
saya tahu yang masuk ke rumah saya karena saya suaranya saya kenal gitu. Katanya kamu udah oke, udah nggak ada apa-apa, dia bilang gitu. Terus kok saya masih kesini, uang saya gimana? Kamu nanya aja yang nampung jaminannya gitu. Saya kan yang nggak tahu jaminan yang kemana. Terus dia kasih gitu ya, saya ikutin aja 3 bulan ke situ gitu. Saya sebetulnya majikan juga nggak begitu apa, karena saya nggak mengganggu majikan, maksud saya ngerepotin majikan ini enggak. Sedangkan itu polisi kayaknya saya nggak begitu paham tahu nomor majikan saya gitu. Waktu saya telepon kan pakai HP saya, terus saya bilang oh iya kan HP saya rusak kan, pecah kacanya. Jadi saya ngomong tuh, kenapa kamu kok gadekan ini, saya nggak punya uang kan, ini saya punya saya beli, terus itu saya gadekan gitu, saya belum punya uang, saya nggak bisa ngambil. Udah jatuh temponya, udah jatuh tempo saya ambil, HP saya hancur, masuk kacanya itu nggak bisa, rusak memang gitu. Terus dia itu saya telepon majikan saya itu juga pakai HP saya gitu. Dia juga tahu kalau wah ini rusaknya parah gitu aja. Kan saya ingin nanya, apakah saya kalau nanti bulan 7 ya, bulan 7 lah, enggak boleh, saya takut kalau mepet bulan 7 saya lanjutkan ke Makau itu bisa enggak atau gimana gitu aja. Saya gitu aja. Oke, satu hal. Mbak, makasih. Satu hal yang saya tahu, saat kamu bermasalah dengan polisi, kamu nggak boleh keluar dari Hong Kong. Ini yang pertama. Oke, dan pertanyaan saya, HP apa yang kamu gadaikan? Dengan harga berapa kamu HP Apple? Oke, mungkin HP itu curian, Mbak. Bisa dibilang seperti itu? Gini, kalau masalah juga saya belum itu, malah yang polisi tuh bilang gini, kalau ini kemungkinan nggak curi, kan nggak ada tanda-tanda curian, karena dia bilang itu paling jatuh itu loh Mbak, jatuh terus kalau bahasa sini bahasa Hongkong Mbak, kalau bahasa sebentar Indonesia, Mbak, sebentar Mbak. Ngecap barangnya orang itu mencuri Mbak. Ngambil barangnya orang yang jatuh itu mencuri. Paham? Oh gitu. Iya dong. Sekarang dompet jatuh. Harusnya kan dikembalikan ke polisi. Kenapa diambil? Itu tetap tuduhannya mencuri ya. Jadi ngecap barangnya orang itu mencuri loh. Itu udah tahu bukan punyamu, ngapain kamu ambil? Pertanyaan saya. Bukan saya ngambil. Sebentar. Dengerin saya ngomong dulu. Bukan saya ngambil. Makanya dengarkan saya ngomong dulu. Iya. Berarti temenmu kan hasil dari ngambil barang orang yang jatuh. Terus dijual ke kamu. Bener nggak? Dan bisa dibilang bahwa kamu adalah penadah. Iya. Dan kamu gadaikan. Ngerti nggak? Jadi kalau kamu bilang itu tidak ada masalah, saya nggak tahu nih kamu paham nggak dengan apa yang dikatakan polisi. Polisi hanya mengatakan mosi kala tala mosi kala. Sebenarnya ya usi kan Mbak. Mosi le. Kamu nggak perlu melapor. Kamu itu masih nunggu sidang, masih panjang perjalananmu. Ngerti nggak? Jadi cap ye itu sama dengan mencuri kalau di Hong Kong loh. Oh iya, tapi itu udah lama jasanya. Mungkin ada, kalau sekarang udah 1 tahun lebih. Kayaknya, saya juga nggak begitu paham. Itu sudah 1 tahun lebih. 2 tahun lebih pun Mbak, di Hong Kong itu bisa terdeteksi, sampean paham nggak? Apalagi HP Apple. Sampean saat beli dari temanmu itu sudah dibuka belum HP-nya? Nggak ada apa-apa. Jawab pertanyaan saya. Saat sampean HP sambil dari teman sampean sudah pakai nggak HP-nya? Saya nggak pakai, saya nggak bisa Apple. Dan sampean nggak bisa Apple, kenapa sampean membeli? Terus sampean gadekan? Ya itu tadi, saya itu tadi kan dia mau pulang nggak punya uang
maksudnya dia teman saya itu mau bawa pulang gitu. Terus dia nggak punya uang, terus memang dia butuh uang, ya udah gitu. Saya pikir ya udah. Samen gitu belinya aja. dia berapa? 4.000. Terus samen gadekan? 2.200 kayaknya. 2.100 atau 2.200 saya lupa. Ya intinya adalah dia ngecap barangnya orang. Dia aman, Iya, kamu ya. yang nggak aman. Oh, terus dosanya itu saya syuting itu gimana, Mbak? Ya itu kamu harus nanya sama polisi itu kayaknya. Harus nanya sama polisi. Karena setahu saya jika gitu. kamu bermasalah dengan imigrasi, dengan polisi, kamu nggak boleh keluar dari kantor polisi. Nggak boleh keluar dari Hong Kong. Kenapa kamu harus melapor tiap minggu itu? Karena kamu tidak diizinkan keluar dari Hong Kong. Jadi 2 minggu sekali. Sekarang tiap bulan. Oh, Sekarang tiap bulan. 1 bulan sekali laporan ya? Iya. Berarti artinya kamu nggak boleh keluar dari Hong Kong. Karena itu kamu harus laporan. Jadi kamu itu bisa dikatakan tahanan luar dan kamu nunggu sidang, sayang. Jadi uangmu itu nggak akan kembali. Uangmu itu akan kembali kalau sudah selesai sidang. Oh gitu. Itu juga harus disidang. Loh ya sidang no. Kan itu tetap kriminal toh. Jadi kalau kamu bilang nggak ada masalah, ya kamu bermasalah Mbak sampai digeledah didatengin polisi itu memangnya polisi ngapain? Kalau kamu nggak bersalah ngapain digeledah? Gitu. Terus sidangnya itu gimana? Apa majikan saya gimana itu gimana? Nggak perlu majikan. Kamu sendiri karena sudah disiapkan pengacara juga. Oh gitu. Betul. Jadi kalau Samen nggak bersalah, ya uangnya itu akan dikembalikan selesai sidang. Tapi kalau kamu bersalah, dinyatakan bersalah, maka kamu akan dipenjara. Itu aja.